Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali yang memudahkan kita untuk melanjutkan majlis Al-Manzumah Al-Haiyah karya Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala. Jazakallahu khairan. Yang kita sudah sampai pada bait tentang takdir. Ya, bait tentang takdir yang ini pun yang merupakan salah satu dari pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Al-Imam Ibnu Abi Daud beliau mengatakan ya di baitnya, kalau dengan bait yang ziyadah itu nomor 28. Ya, kalau yang tanpa ziyadah kalau tidak salah itu nomor 21. Itu perbedaan nomor karena apakah disertakan ziyadah yang 7 bait atau tidak. Intinya bait tentang takdir, wa bil qadaril maqduri ayqin fa innahu da'amatu 'iqdid dini wad dinu afyahu. Al-Imam Ibnu Abi Daud beliau mengatakan wa bil qadaril maqduri, dengan takdir al-maqdur yang telah ditentukan, ayqin, yakinlah, imanilah. Ya, yakinlah, imanilah, yakni dengan takdir yang telah ditentukan. Fa innahu, karena ia sesungguhnya, yakni bab takdir ini, da'amatu 'iqdid din. Da'amah yakni rukun, pokok. Iqd itu simpul. Ya, itu adalah pokok dari simpul agama ini. Wad dinu afyahu, dan agama ini, yakni agama Islam ini, afyahu, yaitu lebih semerbak, lebih wangi, ya, atau lebih luas, ya. Ini yang disebutkan oleh beliau dalam bait ini. Yang bait ini ya sebagaimana telah diisyaratkan berbicara tentang takdir. Akidah Ahlussunnah ya beriman akan takdir, dan bahwa beriman kepada takdir ini adalah da'amah. Itu merupakan ya pokok keimanan, rukun iman. Ya, bahkan rukun iman yang telah masyhur disebutkan juga dalam hadis Jibril. Ya, hadis Jibril ya ketika datang kepada Nabi SAW, mal iman, apa itu iman? Maka di antara yang dijawab oleh Nabi SAW, antumina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir, apakah yang baik maupun yang buruk. Da'amatu 'iqdid din wad dinu afyahu, dan agama ini itu adalah afyahu. Ya, adapun afyahu itu bisa dua makna. Karena faha al-fayhu, fahatir rihu at-tayyibah. Fahati ar-rihu at-tayyibah bermakna sata'at wa intasharat. Yani wangi yang menyebar. Wangi yang menyebar semerbak. Al-fayh dalam bahasa Arab juga bisa bermakna as-sa'atu wal intishar, luas, ya. Ya, intinya itu adalah pujian kepada agama ini. Agama ini adalah agama yang indah, wangi, ya, dan agama yang luas, ya, syariatnya ya cukup, ya, dan bisa diaplikasikan di semua tempat dan juga semua waktu. Itu tidaklah perbedaan yang terlalu mencolok. Apakah maknanya wangi atau maknanya luas, ya. Maka ini bait yang disebutkan oleh ya Al-Imam Ibnu Abi Daud dalam manzumahnya, ya. Dan beriman kepada takdir, ya, apa sih definisi beriman kepada takdir itu? Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, wal imanu bil qada'i wal qadar huwal imanu bi ilmillahi wa taqdirihi
al-asya' qabla kauniha. Beriman akan hakikat ilmu Allah. Sebelum Allah mentakdirkan menciptakan segala sesuatu, Allah telah mengetahui. Dan ilmu Allah itu maha luas. Qabla kauniha, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Wa bi af'alillahi wa iradatihi wa masyiatihi. Beriman tentang sifat Allah, sifat perbuatan Allah, terutama iradah dan masyiah. Iradah dan masyiah. Allah itu memiliki kehendak. Bahkan Allah maha berkehendak. Tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan masyiah. Wa khalqihi wa ijadihi. Beriman akan khalq, penciptaan. Penciptaan apa? Yakni penciptaan Allah, takdir yang telah Allah ketahui, takdir yang telah Allah tuliskan, diciptakan di alam nyata, direalisasikan di alam nyata dari yang sudah ditakdirkan. Itu makna khalq. Dari definisi yang disebutkan oleh Syekh Fauzan, beliau hanya menyebutkan 3 perkara. Sebenarnya kurang 1. Wal kitabah. Sebenarnya kurang 1, wal kitabah, wa kitabatul qadar, yakni disertai dengan penulisan takdir tersebut. Ya, disertai dengan penulisan takdir tersebut, yang itu tentu saja sesuai dengan kehendak Allah dan juga sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini adalah pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Ya, Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Laka'i dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. As-sunnatu asyarah. Sunnah, yakni sunnah, akidah Ahlus Sunnah asyarah. Ada 10 perkara. Faman istakmalaha faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Barang siapa yang 10 perkara ini ada pada dirinya, maka dia telah sempurna sunnah. Ini termasuk Ahlus Sunnah. Ya, faman tarakaha faqad taraka syai'an minas sunnah. Barang siapa meninggalkan salah satunya, maka dia meninggalkan salah satu pokok akidah Ahlus Sunnah. 10 dan diantara yang disebut oleh Imam Sufyan bin Uyainah, itsbatul qadar, penetapan tentang takdir. Ya, penetapan tentang takdir. Akidah Ahlus Sunnah beriman akan takdir. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam Ushul Sunnah beliau mengatakan, wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara perkara sunnah, pokok akidah Ahlus Sunnah lazimah yang wajib diimani ya oleh setiap muslim, yang barang siapa meninggalkannya lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk Ahlus Sunnah. Apa itu? Kata Imam Ahmad, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir. Apakah takdir yang baik atau takdir yang buruk? Wa tasdiqu bil ahadithi fihi. Dan juga membenarkan hadis-hadis tentang perkara takdir. Wal iman biha la yuqalu lima wala kaifa. Beriman dengan hadis-hadis tersebut, jangan dipertanyakan kenapa begitu, padahal hadisnya sahih. Kaifa, bagaimana mungkin? Ya, innama huwa tasdiq wal iman biha. Ya, kewajiban Ahlus Sunnah dia membenarkan dan beriman dengannya. Ya, maka pokok tentang beriman dengan takdir ini merupakan pokok akidah Ahlus Sunnah yang senantiasa disebut oleh para ulama dari zaman ke zaman dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya. Dan beriman kepada takdir sebagaimana disebutkan oleh Syekh Fauzan dalam syarahnya di halaman 134. Beriman dari sisi apa? Yang nanti ini kita bahas satu persatu. Min jihatil ilmi bihi, dari sisi Allah berilmu. Allah maha mengetahui takdir segala sesuatu. Wa min jihati kitabihi fil lauhil mahfuz, dari sisi penulisan takdir tersebut. Takdir tersebut telah dituliskan semuanya di lauhul mahfuz. Wa min jihati masyiatillah, dari sisi kehendak Allah. Allah berkehendak akan takdir tersebut dan kapan
takdir tersebut terjadi. Wa min jihati khalqihi wa ijadihi, dari sisi penciptaannya, yakni penciptaan, realisasi takdir yang sudah dituliskan, yang sudah diilmui, yang sudah dikehendaki Allah, direalisasi di alam nyata. Yang beriman dari sisi 4 sisi tersebut. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, beriman bil qadar. Apa bedanya al-qada dengan al-qadar? Ya, kita masih di awal. Bedanya al-qada dengan al-qadar. Ya, karena ada iman bil qada, ada beriman bil qadar. Maka disebutkan oleh Syekh Fauzan bahwa secara hukum asal dia hampir sama. La farqa bainahuma, tidak ada perbedaan. Kalau ketika takdir dengan al-qada, itu takdir. Tapi ada perbedaan sedikit dari sisi al-qada lebih umum. Al-qada lebih umum daripada al-qadar. Li'anna al-qada ya'ti bi ma'nal qadar. Qada ada kalanya maknanya persis takdir. Bimana anna Allah qadarul asya' wa qadaha. Yani Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Al-fasl Jadi qada memiliki makna yang lain. Ya. Di antara juga makna hadis Nabi SAW, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah ad-dima. Perkara pertama yuqda yang diputuskan antara sesama manusia nanti hari kiamat tentang urusan darah. Ya, tentang urusan darah. Jangan dikira seenaknya membunuh manusia, menghilangkan nyawa, tidak dihukum, itu bisa selamat. Hari kiamat tidak ada yang bisa selamat dari putusan Allah dan hisab Allah. Nah, ini jadi qada dia memiliki makna yang lain. Ya, atau istilahnya bainahuma umumun wa khususun mutlaq. Qadar lebih khusus, qada lebih umum. Qadar tentang takdir, qada bisa bermakna takdir, bisa bermakna putusan Allah. Bisa dipahami ya? Ya, ini perbedaan antara qada dan qadar. Dan beriman kepada takdir ini merupakan rukun iman. Yang merupakan rukun iman yang jika hamba tidak beriman dengannya, maka dia kafir, keluar dari Islam, kufur. Bukan hanya terhitung meninggalkan kewajiban, kufur. Kufur keluar dari Islam. Sebagaimana di zaman Abdullah bin Umar, ketika beliau dilaporkan awal-awal firqah yang mengatakan innal amra unufun wa alla qadar, segala sesuatu terjadi begitu saja, tidak ada yang namanya takdir. Dilaporkan kepada Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam wa hum bura'u minni. Kabarkan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari saya. Itu kata Abdullah bin Umar. Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan bagian ini, zahiruhu anna Ibn Umar kaffarahum. Abdullah bin Umar mengkafirkan mereka karena tidak beriman kepada takdir. Yang maka ya, beriman kepada takdir ini bukan perkara yang remeh. Dia merupakan rukun keimanan. Kemudian dia memiliki tingkatan-tingkatan. Sebagaimana tadi yang telah diisyaratkan 4 perkara. Ya, 4 perkara. Apakah itu dikatakan darajat atau maratib atau jihad, sama saja. Intinya itu adalah bagian perkara-perkara iman kepada takdir yang semuanya wajib untuk diimani. Apa itu? Dibahas oleh Syekh Fauzan, ya, al-iman bil qada'i wal qadar yatadammanu arba'a. Annallaha 'alima, beriman akan ilmu Allah. Allah Maha mengetahui, makana, apa yang
lampau, wa ma yakun, apa yang akan terjadi, bi ilmihil azali, dengan ilmu Allah yang azali, alladzi huwa mawsufun bihi azalan wa abadan, yang Allah disifati dengannya, yakni disifati dengan sifat ilmu secara azali maupun abadi. Kalau azali labtida'a lahu, azali itu masa lampau tanpa permulaan. Abadi la nihayata lahu, selama-lamanya, masa mendatang tanpa akhirnya. Semuanya tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mana dalilnya bahwa beriman kepada takdir itu mencakup iman akan ilmu Allah? Di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin." Tidaklah jatuh ya daun kecuali itu ya Allah yang mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, tidak pula biji-bijian di kegelapan malam, yakni Allah pun mengetahuinya. Wala ratbin wala yabisin, tidak pula daun yang basah yang kering, kecuali Allah mengetahuinya, dan itu pun fi kitabin mubin, telah dituliskan takdirnya. Mengetahui kegiatan Nabi SAW dan para sahabat maupun orang-orang yang akan datang setelahnya. Allah Maha mengetahui manusia itu sibuk. Ya Allah Maha mengetahui kalian ada yang sakit. Allah Maha mengetahui kalian ada yang safar susah qiyamul lail. Allah Maha mengetahui kalian ada yang jihad fisabilillah. Jihad kadang itu menghabiskan waktu semalam suntuk. Ya Allah Maha mengetahui, sehingga diturunkan derajatnya, tadinya fardu ain menjadi sunnah muakkadah menurut jumhur ulama. Walaupun masih ada ulama yang berpendapat bahwa itu tetap wajib. Di antara Imam Abu Hanifah, terutama witirnya. Ya. Tapi syahidnya bagian alima. Allah Maha mengetahui tentang manusia. Manusia itu banyak kesibukan. Ya, maka ini penetapan juga tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian sirkan, lirihkan, apa yang kalian jaharkan. Dan semua dalil-dalil tentang ilmu Allah itu adalah dalil bab ini. Ya, semua dalil-dalil tentang ilmu Allah itu masuk ke dalam dalil bab ini. Ya, dan juga itu adalah bab takdir terkait ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya paham ya? Ya. Yang kedua, al-martabatu tsaniyah an tu'mina wa ya'taqida anna Allah kataba fil lauhil mahfuz kull syai'. Tingkatan yang kedua, beriman Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir segala sesuatu di lauhil mahfuz. Ya, di lauh al-mahfuz. Ya, Allah telah menuliskan takdir tersebut. Sebagaimana ini Allah isyaratkan dalam surat Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah menimpa kalian musibah di muka bumi, ya, kata Qatadah, yakni minal auja' wassinun, apakah itu kekeringan, wala fi anfusikum, tidak pula pada diri kalian musibah tersebut, yakni al auja' wal amrad, apakah lapar, sakit, musibah lainnya, illa fi kitabin, kecuali sudah tertulis fi kitab, di lauhil mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Ada khilaf ulama tafsir, hanya kembali ke mana? Sebagian mengatakan kembali kepada anfusikum, yakni sebelum Allah menciptakan kalian. Sebagian mengatakan min qabli an nabra'al ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah takdirkan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah itu mudah. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, hadhil ayatul karimah ya adal min adalli dalilin 'alal qadariyah nufatil ilmi sabiq. Ya, dalil ini, dalil ayat Al-Hadid ini adalah dalil yang paling kuat
untuk membantah Qadariyah. Qadariyah yang mereka tidak beriman kepada takdir, bahkan mengingkari ilmu Allah sabiq, ilmu Allah yang azali. Ini dalil paling kuat dalam bab takdir. Di antara dalil paling kuat dalam bab takdir ya, dan mencakup dalil tentang ilmu Allah dan juga kitabah. Dalil tentang kitabah, penulisan takdir tersebut. Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian di antara dalil lainnya fil hadis, awwal ma khalaqa Allah tabaraka wa taala al-qalam. Ya, awal makhluk yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Ya, ini pena untuk menuliskan takdir. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui besarnya. Tsumma qala lahu uktub. Kemudian Allah perintahkan pena tersebut, al-qalam, tulislah. Qala wa ma aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub ma yakunu wa ma huwa kainun illa an taquma as-saah. Tulislah apa yang akan terjadi, yang lalu dan yang akan datang, illa an taquma as-saah, sampai tegak hari kiamat. Sampai tegak hari kiamat. Ya, maka dan hadis-hadis yang semisal ya tentang penulisan takdir, maka itu menunjukkan takdir telah dituliskan. Hadis Abdullah bin Abbas, ya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran, yakni lembaran takdir telah kering. Banyak sekali hadis tentang penulisan takdir mutawatir, bukan hanya sahih ya, tapi sampai mutawatir. Kemudian di sini ada bahasan, kiranya mana yang lebih dahulu diciptakan, apakah al-arsh atau al-qalam? Apakah al-arsh atau al-qalam? Ya, sebagian mengatakan arsh lebih dahulu, sebagian mengatakan al-qalam lebih dahulu. Coba, ini masalah akidah apa fikih? Mana yang lebih dahulu diciptakan? Apakah arsh atau qalam? Masalah akidah apa fikih? Akidah. Ada khilaf tidak? Ada khilaf. Tapi ini khilaf sesama ulama ahlu sunnah. Jadi perlu dipahami, akidah ada yang namanya usulul akidah, pokok akidah ahlu sunnah. Itu tidak ada khilaf ya, antara para salaf maupun para imam khalaf. Seperti poin-poin yang disebutkan, beriman kepada takdir, tidak ada khilaf ya, ahlu sunnah beriman kepada takdir. Begitu pula Imam Al-Muzani ketika menuliskan Syarh Sunnah, hadhihi maqalatun wa aqwalun ijtama' 'alaiha salaf. Ini maqalah, perkataan-perkataan yang para salaf sepakat. Itu poin-poin pokok akidah Ahlus Sunnah. Begitu pula Imam Bukhari ketika menyebutkan i'tiqad Al-Bukhari, ya, laqitu alfa rajulin min ahli al-ilm, saya bertemu 1000 para ulama, banyak para ulama Ahlus Sunnah. Beliau sebutkan banyak di antara satu persatu. Falam ajid wahidan minhum yakhtalifu fi hadhil asya. Tidak aku dapati seorang pun di antara mereka berbeda pendapat tentang poin-poin yang aku sebutkan ini. Ya, yang perlu dipahami, ada namanya pokok akidah Ahlus Sunnah. Paham ya? Ada pokok akidah Ahlus Sunnah. Itu tidak boleh khilaf di situ. Tidak boleh khilaf di situ. Ada namanya furu' akidah seperti ini. Yang dia masalah furu', masalah cabang dari bahasan pokok akidah Ahlus Sunnah. Mana yang lebih dahulu diciptakan, apakah arsh atau qalam? Khilaf. Apakah Nabi SAW ketika Mi'raj melihat Allah? Khilaf. Apakah mayit bisa mendengar kalam orang yang hidup? Para sahabat khilaf. Ada namanya furu' akidah. Paham ya? Kalau furu' akidah itu khilaf di situ tidak melazimkan satu sama lain saling menyesatkan. Paham ini? Satu sama lain tidak saling sesat. Karena khilaf ini pun menandakan bahwa tidak ada dalil tegas tentang bab itu, atau dalilnya ada akan tetapi ihtimal. Ya, dia masih ada kemungkinan dari segi lafaz dalilnya. Maka kemudian beliau sebutkan ya bahwa ya fassalu al-Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim mentafsir tentang hal ini. Wan nasu mukhtalifuna fil qalami alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayyani. Ya, manusia khilaf tentang qalam yang diciptakan, yang dituliskan dengannya takdir ya dari Allah Subhanahu wa taala, ad-dayyan,
hal kana qabla al-'arsy aw huwa ba'dahu qawlani 'inda Abil 'ala al-Hamadani. Ya, apakah al-qalam ini sebelum arsy atau setelahnya? Maka ini dua pendapat sebagaimana dinukil dari Abu Ala al-Hamadani. Wal haqqu anna al-'arsya qablu li'annahu qabla al-kitabati kana da arkani. Yang lebih tepat bahwa arsy qablu, arsy sebelumnya, arsy lebih dahulu. Ya, arsy lebih dahulu. Kenapa? Li'annahu qabla al-kitabati kana. Karena arsy dalam sebagian hadis kana sudah ada sebelum penulisan takdir. Arsy dalam sebagian riwayat itu sebutkan ketika proses penulisan takdir, ada keterangan riwayat wa kana arshuhu 'alal ma, dan arsy Allah di atas air. Berarti arsy sudah ada. Dza arkani wa kitabatul qalami syarifi ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani. Sedangkan penulisan takdir itu ta'aqqabat, langsung setelah penciptaan al-qalam. Ketika penciptaan qalam dan penulisan takdir sedang terjadi, arsy sudah ada. Arsy sudah ada. Berarti mana yang lebih dahulu? Arsy terlebih dahulu. Ya, dan ini pendapat jumhur ulama Ahlus Sunnah. Ya, walaupun ada yang berpendapat al-qalam terlebih dahulu, sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Tahawiyah. Ya. Tapi ini tadi saya ingatkan, ini masalah furu' akidah. Nah, ini masalah furu' akidah. Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian al-martabatu tsalitsah, yang di halaman 140, ya, Syekh Al-Fauzan menjelaskan tentang ya tingkatan yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga tentang beriman kepada takdir, martabatul masyiati wal iradah. Ya, beriman akan kehendak Allah. Allah Maha berkehendak. Segala yang Allah takdirkan tersebut itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in yaqa'u fa huwa fi masyiatillah. Sebab segala sesuatu yang terjadi maka itu sudah pasti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak. Ya, sebagaimana dalil-dalil yang banyak di antara firman Allah, fa'alul lima yurid. Fa'al, Allah Maha berbuat, lima yurid, akan apa yang Ia kehendaki. Ya, segala yang Allah kehendaki maka Allah lakukan. Ya, dan juga Allah takdirkan. Dan juga di antara yang firman Allah dalam surat At-Takwir, wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ya. Dan ayat sebelumnya, liman kana yastaqim, barang siapa yang mau istiqamah. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah pun Rabbul Alamin berkehendak demikian. Al-Imam At-Tabari ketika menjelaskan ayat ini, wa ma tasyauna ayyuhan nasu al-istiqamata 'alal haqqi illa ay yasha Allahu dzalik. Tidaklah kalian wahai manusia ingin istiqamah. Ketika seseorang ingin istiqamah, illa ay yasha Allahu dzalik, itu menandakan Allah pun kehendakinya demikian. Kehendakinya demikian. Sebab nuzul ayat ini, ya, ada perkataan Abu Jahal sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari, ya, in syi'na istaqamna wa in syi'na lam nastaqim. Kalau kami mau kami istiqomah, kalau kami mau kami tidak akan istiqomah. Maka Allah turunkan ayat ini, ya, bantahan kepada Abu Jahal. Ya, Abu Jahal yang dia tidak beriman atau ya, melimpahkan masyiah hanya kepada dirinya sendiri. Ya, yang notabene Abu Jahal itu musyrik. Tapi ini musyrik yang parah, ya. Karena apa? Karena sebenarnya orang musyrik jahiliyah itu juga beriman kepada takdir. Ya, itu juga beriman kepada takdir. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya. Beliau sebutkan syair-syair jahiliyah yang menandakan mereka beriman kepada takdir. Tapi hanya Abu Jahal saja yang ini terlalu parah. Ya, Abu Jahal yang terlalu parah, dia tidak beriman kepada takdir. Syair-syair jahiliyah menandakan bahwa mereka itu beriman kepada takdir. Ya.
Dan kemudian al-martabatur rabi'ah, ya, derajat ya yang keempat ya akan penciptaan kepada takdir tersebut, ya diantaranya adalah al-khalq wal ijad, penciptaan, realisasi dari takdir yang Allah sudah ketahui, Allah kehendaki, Allah tuliskan, direalisasi di alam nyata. Ini poin yang penting, dan ini poin yang banyak tersesat di dalamnya orang-orang yang mengingkari bab takdir. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya aktsaru jidalin nas fi hadzal bab. Kebanyakan debat antara ahlu sunnah dengan yang bukan ahlu sunnah itu bab ini. Kenapa? Banyak tersesatnya dalam bab ini, bab penciptaan, realisasi dari apa yang Allah ketahui, kehendaki, tuliskan, direalisasikan di alam nyata. Ya. Dan banyak dalil tentang hal ini. Ya di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat. Yang ayat As-Saffat ini konteksnya adalah ya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya musyrikin, penyembah berhala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun. Wa ma ta'malun tafsirnya itu bisa dua makna. Ai wa ma ta'malunahu minal asnam. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian buat dari berhala-berhala itu pun makhluk. Paham ya? Wa ma ta'malunahu ay minal asnam. Ya. Ma-nya bisa ma mausulah. Ketika ma-nya mausulah, maknanya yakni apa yang kalian buat dari berhala-berhala tersebut. Kata Imam At-Tabari, ma-nya di sini bisa juga bermakna ma masdariyah. Ai wa ma ta'malun wallahu khalaqakum wa amalakum. Allah yang menciptakan kalian dan amal kalian. Amal kalian pun hakikatnya juga makhluk. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, kullu syai'in bil qadari hatta wad'u yadika ala khaddika. Segala sesuatu itu dengan takdir, hatta kalian meletakkan tangan di atas pipi itu pun dengan takdir. Perbuatan kalian seperti ini itu sudah ditakdirkan. Paham ya? Ini beriman kepada takdir bab al-khalq. Ya, bab al-khalq. Dan ini terutama poin yang keempat ini poin yang penting. Kenapa? Karena banyak firqah tersesat itu di bab ini. Ya, di bab ini. Bisa paham ya? Ya. Nah, ini maratibu al-qadar. Ya, martabat beriman kepada takdir. Kemudian Syekh mengisyaratkan, ya siapa kiranya firqah yang tersesat dalam bab ini? Firqah yang tersesat Qadariyah dan Jabriyah. Maka dikatakan oleh Imam At-Tahawi bahwa ahlu sunnah wasatun bainal jabri wal qadari. Ahlu sunnah itu pertengahan antara Jabriyah dengan Qadariyah. Firqah yang tersesat adalah Qadariyah. Siapa mereka? Qadariyah alladzina yanfunal qadar. Mereka firqah yang mengingkari takdir. Banyak berkembangnya dahulu di kota Basrah. Itu pun yang dilaporkan kepada Abdullah bin Umar. Itu laporannya dari kota Basrah. Ya, dari kota Basrah. Itu sudah ada sejak era tabi'in. Firqah yang mengingkari takdir sudah ada sejak era tabi'in. Di antara pemukanya Amr bin Ubaid, ya Wasil bin Atha. Yang mereka meninggalkan majlis Al-Hasan Al-Basri. Loh, kenapa kok bisa mereka mengingkari takdir? Kan dalil takdir itu banyak. Perhatikan, ya ini sekedar dengar saja, tahu saja, tapi jangan dipikirin dalam-dalam. Di antara sebab tersesatnya firqah dalam bab takdir, al-jam'u bainal qadari wal fi'li syar'i wal thawab wal iqab.
Bagaimana kiranya menggabungkan antara takdir, Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu, tapi ternyata perbuatan hamba ada yang baik dan buruk, ada pahala, ada dosa. Bagaimana menggabungkan? Semuanya sabit dengan dalil syar'i. Yang namanya amal soleh dapat pahala tidak? Dapat pahala. Yang namanya amal buruk dapat dosa tidak? Dapat dosa. Orang dapat pahala masuk surga tidak? Masuk surga. Orang dapat dosa nanti bisa masuk neraka tidak? Bisa masuk neraka. Bagaimana dijamak dengan takdir? Semua itu sudah Allah takdirkan. Untuk menjamak itu karena mereka, ya, makanya ada athar dari Abdullah bin Mas'ud, "An-nasu la yazaluna bi khair ma lam yata'ammaqu fil qadari wa auladil musyrikin." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama tidak terlalu dalam pikirkan dalam bab takdir dan hukum anak-anak kaum musyrikin. Ini anak kaum musyrikin nanti masuk surga apa neraka? Riwayatnya banyak tentang itu, dan juga ada khilaf salaf tentang hal itu. Ya, dan itu memang termasuk bab akidah yang sulit. Ya, maka kewajiban ahlu sunnah beriman kepada semua dalil-dalil yang ada, terutama dalam bab takdir ini. Mereka itu tersesat gara-gara seperti itu, tidak mampu untuk menjamak dengan akalnya. Ya, tidak mampu untuk menjamak, sehingga sebagian lebih menguatkan perbuatan hamba, lebih menguatkan perbuatan hamba. Oh, saya berbuat, berarti gak ada yang namanya takdir. Lebih menguatkan perbuatan hamba, mengingkari takdir. Sebagian berlebihan dalam beriman kepada takdir. Wah, dari takdir banyak, ya sudah saya beriman kepada takdir, menafikan perbuatan hamba. Hamba ini perbuatannya hanya mimbab majaz saja, jabriyah. Nah, kesulitan mereka dalam menjamak antara dua bab ini. Paham ya? Ya. Maka di antara yang tersesat adalah firqah qadariyah. Ya, firqah qadariyah yang mereka mengatakan innal 'abda yakhluqu fi'la nafsihi. Hamba itu menciptakan perbuatan dirinya sendiri, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang qadariyah ini kemudian terbagi. Qadariyah terbagi. Mereka tidak satu derajat, tapi bertingkat-tingkat. Ada qadariyah yang menafikan bahkan sampai ilmu Allah. Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Paham ini? Ada qadariyah yang level ini, mengingkari ilmu Allah. Qadariyah level ini dari sisi qaidah aq'ad. Dari sisi qaidah lebih konsisten. Lebih apa? Konsisten. Loh, kenapa? Mereka mengingkari takdir sampai ke cabang-cabangnya. Mau ilmu Allah, Allah tidak berkehendak, Allah tidak menuliskan, dan juga Allah tidak menciptakan. Aq'ad, lebih konsisten. Tapi yang jenis ini lebih kufur. Yang jenis ini dikufurkan oleh para ulama. Dari sisi kaidah lebih konsisten. Allah tidak berkehendak, Allah tidak mengetahui juga, dan juga Allah tidak menetapkan dan tidak mentakdirkan. Konsisten dalam semua cabang-cabang bab takdir. Ya, tapi ini firqah yang lebih kufur. Qadariyah jenis kedua yang mereka menetapkan ilmu Allah. Allah Maha mengetahui, iya Allah Maha mengetahui. Allah berkehendak akan segala sesuatu, iya Allah berkehendak. Tapi Allah takdirkan tidak. Ketika ada perbuatan buruk yang ada di dunia, itu tidak Allah takdirkan. Paham ini? Ada yang seperti ini. Adapun yang terjadi di dunia, itu perbuatan hamba sendiri, bukan takdir Allah. Apalagi perbuatan buruk, itu perbuatan hamba sendiri. Qadariyah jenis ini dari sisi qaidah mutanaqid, kontradiksi. Loh, antum tetapkan ilmu Allah, tapi giliran realisasi tidak mau ditetapkan bagian dari takdir. Kontradiksi. Ya, makanya sebagian wasiat ulama salaf, jadilul qadariyah bil ilm. Debat qadariyah tentang bab ilmu Allah. In aqarru khusimu wa in nafaw kafaru. Kalau mereka tetapkan ilmu Allah, kalah debat. Loh, Allah mengetahui akan ada kebaikan keburukan, tapi kok kamu tidak percaya Allah realisasikan itu, ciptakan itu di alam nyata. Ya, kalah debat. Tapi kalau mereka ingkari sampai ilmu Allah, kafir keluar dari Islam.
Paham ya? Qadariyah itu ada dua tingkatan. Yang tingkatan pertama itu ada di era salaf. Yang tingkatan kedua itu munculnya agak belakangan dan masih ada yang berkeyakinan seperti itu sampai hari ini. Adapun yang Qadariyah mengingkari ilmu Allah, wallahu alam, sebagian ulama mengatakan itu sudah hampir tidak ada yang berkeyakinan seperti itu. Paham ya? Ini Qadariyah. Kemudian bertentangan dengan Qadariyah adalah firqah Jabriyah. Ya, firqah Jabriyah ya. Mereka apa? Mereka mengatakan di antara mereka juga pengikut Jaham bin Safwan. Al-'abdu laysa lahu ikhtiyarun wala masyiah, innama huwa majburun 'ala ma yahsul. Hamba itu tidak punya pilihan, tidak punya perbuatan. Mereka beriman kepada takdir, akan tetapi gulu. Ya, kita beriman kepada semua takdir karena takdir itu ya sudah ditetapkan. Tapi kalian hamba, nyatanya perbuatan, ada perbuatan baik buruk atau tidak? Ada. Bagaimana? Pokoknya itu sudah sesuai takdir. Hamba tidak punya pilihan. Hamba tidak punya pilihan, tidak punya kehendak illa ala sabilil majaz, kecuali hanya majaz saja. Yang itu pun aslinya pun turunan dari takdir Allah. Paham ya? Ini firqah Jabriyah namanya. Ya, kita di bawah takdir Allah, kata mereka, bagaikan bulu yang ditiup, bulu berterbangan, tergantung angin kemana membawanya. Ini firqah Jabriyah. Ya, ini firqah Jabriyah. Ya, maka kedua firqah ini tidak benar. Ya, kedua firqah ini tidak benar dalam bab takdir. Qadariyah, ya, mereka gulu dalam menetapkan perbuatan hamba menciptakan perbuatan dirinya sendiri sampai mengingkari takdir. Itu Qadariyah. Jabriyah, mereka gulu beriman kepada takdir sampai menafikan perbuatan dirinya sendiri, menafikan keinginan dirinya sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di bawah takdir. Tidak bisa berbuat apa-apa di bawah takdir. Ya, semuanya itu sudah dikontrol oleh takdir. Ya, dan keduanya adalah tidak tepat. Adapun Ahlus Sunnah pertengahan antara dua firqah tersebut. Ahlus Sunnah menetapkan tentang takdir, semua sudah Allah takdirkan. Ahlus Sunnah menetapkan al-af'al asy-syar'iyyah wa af'alul ibad. Hamba punya perbuatan hamba mengandung konsekuensi. Perbuatan baik maka mendapat pahala, perbuatan buruk maka mendapat dosa, dan hamba akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, dan semuanya itu di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya. Ya, kemudian di sini ya Syekh Fauzan menyebutkan fawaid al-iman bil qadar. Apa saja faedahnya beriman kepada takdir? Ya, di antaranya dan yang paling besar, istikmalu arkanil iman, sempurnanya rukun iman seseorang. Itu adalah dengan beriman kepada takdir. Faman jahada al-qada'a wal qadara fa innahu lam yastakmil arkanal iman. Barang siapa tidak beriman kepada takdir, ya, takdir yang baik maupun buruk, maka dia tidak sempurna rukun imannya. Ya, berdasarkan hadis Jibril. Bahkan ya ketika dilaporkan kepada Abdullah bin Umar mengkafirkan orang yang tidak beriman kepada takdir. Faedah yang kedua, annal 'abda yamdi wa la yastaslim lil awhami wal khauf wa inna ma yamdi wa yaqul ma qadarallahu fa innahu sayakun. Hamba itu bisa terus berjalan dalam kehidupannya. Ya, dia tidak menyerahkan dirinya kepada was-was yang itu ditiupkan oleh setan. Ya. Apakah itu was-was versi Qadariyah atau was-was versi Jabriyah? Tidak. Dia tetap berusaha untuk melakukan yang sebaiknya, apa yang sesuai dengan perintah Allah dan juga larangan Allah, sembari juga beriman kepada takdir. Ya. Ini diantara ya faedah-faedah beriman kepada takdir. Di antara faedahnya juga ya annal insan idza asabatul musibah la yajza. Manusia ketika tertimpa musibah nanti dia tidak terlalu bersedih, ya. Tidak terlalu bersedih. Dia meyakini ya namanya musibah ini telah Allah takdirkan. Ya, dia bisa bangkit kembali.
Ya, kalau bahasa sekarang dia bisa move on. Ya, dia bisa move on lagi. Ya sudah ditakdirkan. Tinggal pikirkan bagaimana memperbaikinya. Ya, beda kalau ya dia tidak beriman kepada takdir, ya maka itu bisa putus asa. Ya makanya di negeri-negeri kafir itu banyak terjadi bunuh diri. Kenapa? Karena ketika musibah ya sudah putus asa, sudah habis saya. Kalau sudah habis itu sudah habisi saja nyawanya. Nah, tidak punya sifat optimis ya, karena mereka juga tidak beriman kepada takdir. Ya. Kemudian di antara ya bahasan yang penting ya, bagaimana ihtijaj bil qadar. Ya, apakah boleh berhujjah dengan takdir atau tidak? Ya, apakah boleh berhujjah ya dengan takdir atau tidak? Ya, ini dibahas oleh Syekh Fauzan ya di syarah yang halaman 154. Apakah boleh al-ihtijaj bil qadar? Ya, disebutkan dalam hadis ya bahwa ya iltaqa Adam wa Musa, bertemu Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Di mana Allahu a'lam, Allah yang berkehendak pertemukan Nabi Adam dengan Nabi Musa. Ya maka ada ya percakapan di situ. Di antara percakapannya, lima akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Ya kenapa wahai engkau Adam mengeluarkan kami dari surga? Jadi jawab oleh Nabi Adam, anta Musa kalimullah, ya kamu Musa ya yang diajak bicara oleh Allah. Ya bikam wajadta hada maktuban alayya fil lawhil mahfuz. Ya apakah kamu dapati keterangan saya ini tertulis tidak? Tertulis tidak di Lauhul Mahfuz dan juga tertulis tidak di Taurat. Dan tertulis, ya, tertulis. Ya. Maka kemudian ya Nabi Adam alaihissalam, atalumuni ala syai'in qadarallahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina alfasana. Apakah kamu mau menyalahkan saya terhadap sesuatu yang Allah sudah takdirkan atas saya? Nah, ini paham ya? Ini ada hadis seperti hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah ini menandakan boleh berhujjah kepada takdir atau tidak? Yang benar tidak boleh berhujjah dengan takdir. Paham? Tidak boleh berhujjah dengan takdir atas suatu kesalahan, atas suatu dosa, atas sesuatu kesesatan. Tidak boleh berhujjah dengan takdir. Paham ini? Tidak boleh berhujjah dengan takdir atas suatu kesalahan, kesesatan, dosa, kesyirikan. Dan ini tipe hujahnya kaum musyrikin, berhujjah dengan takdir atas dosa syirik yang mereka lakukan. Ya, Allah abadikan perkataan kaum musyrikin. Wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Ya, berkata orang-orang syirik, seandainya Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan syirik, bapak kami juga tidak akan syirik, dan kami tidak mengharamkan unta ini unta itu yang biasa kami lakukan. Ini tipe hujahnya kaum musyrikin. Paham ya? Tidak boleh. Ini hujahnya kaum musyrikin. Maka Allah bantah hujah mereka. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Ya, katakan kepada mereka orang-orang musyrik yang berhujah dengan takdir untuk melegalkan kesyirikannya, mana ilmu kalian tentang takdir sebelum kalian berbuat kesyirikan? Memang kalian sudah punya ilmu tentang takdir? Oh, sudah tertulis di takdir saya. Mana? Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Keluarkan. Kalau kalian punya ilmu tentang takdir, itu memang sudah ditakdirkan. Punya ilmu tidak? Ya tentu tidak punya. Kaum musyrik tidak punya ilmu tentang takdir, bahwa mereka sudah ditakdirkan melakukan kesyirikan sebelum mereka melakukan kesyirikan. Mereka baru tahu setelah melakukannya. Paham ini? Maka berhujjah dengan takdir ya dalam rangka melegalkan kesalahan, dosa, kesyirikan, kesesatan itu salah. Tidak betul. Lantas bagaimana ya hadis Nabi Adam, Nabi Musa ini? Itu adalah berhujjah dengan takdir atas musibah. Atas musibah yang itu pun sedang bertobat. Sudah bertobat. Nabi Adam alaihissalam sudah bertobat belum? Ya sudah. Ya, sudah bertobat kepada Allah dan Allah terima taubatnya.
sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas masih disalahkan kembali oleh Nabi Musa alaihissalam, maka kemudian baru Nabi Adam sebutkan takdir. Itu musibah agama Allah tetapkan atas saya, loh kok masih disalahkan lagi. Paham ya? Bisa dipahami nih perbedaannya? Kalau berhujah dengan takdir dalam rangka melegalkan maksiat, dosa, kesesatan, kesyirikan, itu tidak boleh. Dan itu hujah tipenya kaum musyrikin. Tapi ketika menyebutkan takdir musibah agama, ya, apakah musibah agama atau musibah dunia? Iya, dulu saya pernah sesat, tapi alhamdulillah sudah taubat. Menyebutkan itu bagian dari takdir yang itu sudah ditobati, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh, dan itu yang disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Bisa paham ini? Paham ya bedanya? Ya. Ini sudah isya belum? Sudah ya. Ya, ini bahasan tentang takdir yang sebenarnya bahasan takdir ini ya cukup panjang. Ya, cukup panjang bahasan tentang takdir. Al-Imam Ibnu Daud hanya sebutkan satu bait. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam qasidah Ta'iyah ya itu sebutkan ratusan bait bahasan tentang takdir ketika beliau menyanggah orang kafir di zamannya ya yang mengingkari takdir ya berhujah dengan itu. Maka sebenarnya ini ya Allah alam, karena waktunya singkat maka kita cukupkan sekian ya. Silakan ya, azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mungkin ada yang tanyakan, silakan tentang bahasan takdir, atau masih ada yang kurang jelas? Ya.
ini apa mengaku dengan hadis riwayat Tirmidzi yang dapat menolak takdir hanya doa gitu. Iya. Ya, padahal kan takdir itu ditulis oleh Allah 50 kitab sebelum kita lakukan bumi. La yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Menolak takdir itu ada macam-macamnya lagi. Ada takdir yang di Lauhul Mahfuz. Ada takdir yang di Lauhul Mahfuz. Ada takdir yang ada di catatan malaikat. Yang berubah itu adalah yang di catatan malaikat. Itu bisa berubah, ya. Itu bisa berubah. Sedangkan takdir di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah. Lalu bagaimana? Doa itu pun sudah bagian dari takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, dan ini pun Allah isyaratkan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Di surat Ar-Ra'd, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi Allah ada ummul kitab. Itu diantaranya yang bisa berubah adalah takdir catatan malaikat. Kalau Lauhul Mahfuz tidak berubah. Allahu a'lam. Ini tanyakan, silakan. Ya. Kalau kita berbicara takdir yang diselesaikan zakat dan bukan kita berusaha dengan tapi kalau misalnya kita katakan kehidupan ya, kehidupan susah sudah takdirnya, ya betul sudah takdirnya. Tapi tadi ya Ahlus Sunnah tidak berserah diri kepada takdir. Ya, tetap dia berusaha. Kenapa? Karena yang masa mendatangnya lagi sudah tahu belum takdirnya akan terus susah atau tidak? Sudah tahu belum? Ya belum. Kan berarti masih ada kemungkinan. Ya, dan masih ada ya usaha untuk berusaha merubah dirinya. Udah saya nggak bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab nggak bisa. Udah takdir kali saya nggak bisa bahasa Arab. Jadi ogah belajar bahasa Arab. Nah ini salah. Iya, ngeles. Ini tadi kata Syekh Fauzan, la yastaslim lil awham. Jangan berserah diri dengan pikiran-pikiran seperti itu. Ketika sesuatu yang bisa diubah menjadi lebih baik, ya usaha. Sekarang nggak bisa bahasa Arab, ya cari majelis bahasa Arab. Berapa banyak orang belajar bahasa Arab, ya bisa. Ya hatta dari jurusan umum. Ya, Ustaz Fadil, Ustaz Abdurrahman Purnomo, kan dulunya beliau di PT. Ya sama seperti kebanyakan teman-teman, beli pabrik di PT, ya belajar desain, ya Al Irsyad belajar bisa. Ya alhamdulillah bisa. Ya seseorang itu bisa untuk berusaha lebih baik. Jangan sampai takdir itu menghalangi dari seseorang berusaha berubah menjadi lebih baik. Nah, jangan sampai. Itu salah kalau ya cara berpikir yang seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Tidak mengimani takdir kufurnya ini mengeluarkan dari Islam atau dosa besar? Tadi diperinci. Makanya firqah Mu'tazilah itu termasuk firqah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Apakah Mu'tazilah itu kufur atau tidak sampai kufur? Maka bagaimana perinciannya tadi? Kalau Qadariyahnya mengingkari takdirnya, semua partisi takdir, tidak beriman kepada ilmu Allah azali akan apa yang terjadi, tidak beriman ini Allah kehendaki, tidak beriman penulisan takdir, tidak beriman juga penciptaan takdir, maka ini kufur. Ya, maka ini kufur. Makanya ketika dilaporkan ini kepada Abdullah bin Umar tadi mengucapkan faqbilhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Ya, mengkafirkan mereka yang mengingkari tidak ada ya asal usul partisi takdir sama sekali. Tidak ada sama sekali bekas-bekas takdir itu. Ini kufur. Tapi kalau masih beriman sebagian, dan ini yang banyak, Qadariyah itu yang banyak beriman kepada ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu, iya. Apakah Allah berkehendak segala sesuatu terjadi? Iya. Tapi pas terjadi makhluk di luaran, apakah musibah, perbuatan dosa, maksiat, kekufuran orang yang kufur, apakah itu dengan takdir Allah? Wah, mikir. Enggak. Itu bukan takdir Allah. Kalau itu mah perbuatan orangnya saja. Itu tidak ditakdirkan oleh Allah. Ada Qadariyah jenis ini. Ada Qadariyah jenis ini.
terutama Qadariyah yang mengingkari perbuatan buruk. Qadariyah yang mengingkari perbuatan buruk, dosa, maksiat, bid'ah, kekufuran, kesyirikan, kesesatan, dan keburukan-keburukan bukan ditakdirkan oleh Allah. Kalau Qadariyah jenis ini tidak sampai kufur, ya, tapi tetap sesat, Dan ini yang banyak, ya, zaman dahulu dan masih ada sampai hari ini Qadariyah jenis ini, ya, tidak percaya, ya, tentang takdir buruk. Ya. Ini tidak sampai kufur kalau yang seperti ini, karena mereka masih menetapkan ilmu Allah dan juga kehendak Allah. Tapi tadi akalnya sulit menggabungkan perbuatan buruk dengan bab takdir, ya, dengan bab takdir. Ya. Wallah, diperinci jenis yang mana? Nah, tanyakan, silakan. Ya. Kalau tidak ada, maka Allah alam, ya, kita cukupkan sekian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.